Nama saya Gary Pangarugibuan, NIM 14220130130 dari TL22 asal Nias. Dengan judul penelitian saya yaitu evaluasi tingkat keberhasilan terhadap penggunaan tanaman revegetasi untuk keberhasilan reklamasi lahan bekas tambang di PTX. Lanjut. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pertambangan merupakan sektor industri yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Sumber daya alam seperti batu bara, mineral, logam, dan lain-lain itu merupakan hasil dari industri pertambangan. Melalui proses ekstraksi yang kompleks dan memerlukan teknologi yang tinggi, bahan-bahan ini diolah menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi. Pertambangan pun hanya menghasilkan bahan mentah untuk industri lain, tetapi juga menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar. Lanjut ke latar belakang. Nah, program pasca tambang dan atau revitalisasi bekas pertambangan melalui metode penanaman vegetasi merupakan pendekatan ilmiah yang bertujuan mengembalikan fungsi ekologis lahan yang telah berdampak oleh aktivitas pertambangan. Kegiatan pertambangan seperti penambangan batu bara, mineral atau logam seringkali menyebabkan kerusakan besar pada ekosistem alami di sekitar lokasi tambang. Setelah kegiatan pertambangan berakhir, tanah di area tersebut cenderung mengalami degradasi, seperti kehilangan unsur hara, erosi, dan pencemaran logam berat. Kondisi ini mengakibatkan lahan sulit digunakan untuk kegiatan produktif lainnya dan berpotensi merusak keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, program pasca tambang yang berbasis pada penanaman vegetasi bertujuan untuk memulihkan lahan dengan mengembalikan kesuburan tanah, mencegah erosi, dan mendukung perkembangan kembali flora dan fauna asli di wilayah tersebut. Lanjut, ada rumusan masalah. Pertama itu, bagaimana hasil evaluasi tingkat keberhasilan pemilihan vegetasi untuk reklamasi lahan tambang? Yang kedua, bagaimana pengaruh pertambangan? Yang ketiga, bagaimana upaya pengolahan yang tepat terkait reklamasi pertambangan? Nantinya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya itu ada tiga. Yang pertama, mampu mengetahui hasil dari tingkat keberhasilan pemilihan vegetasi untuk reklamasi lahan tambang. Yang kedua, mampu mengetahui pengaruh vegetasi terhadap lahan bekas pertambangan. Yang ketiga, mampu mengetahui pengolahan yang tepat terkait reklamasi pertambangan, khususnya itu di bagian vegetasi. Baru lanjut, selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu menambah wawasan penelitian dalam pengujian pemilahan vegetasi untuk reklamasi lahan tambang. Kedua, dapat menjadi anjuran atau rekomendasi upaya pengolahan yang tepat untuk reklamasi lahan tambang. Dan yang ketiga, menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut. Nah, di sini saya menggunakan metode metode penelitian itu yang pertama metode penelitian itu yang menggunakan metode kuantitatif serta kualitatif dalam penyelesaian masalah. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain metode pengumpulan data dan metode analisis. Metode pengumpulan data itu dalam kali ini itu menggunakan data sekunder, yang dimana data itu menggunakan data sekunder yang terus kita rangkai, kita hitung, dan kita yang seolah-olah itu telah diuji. Baru metode analisis itu dapat berupa metode wawancara, observasi, dan lain-lain. Nah, parameter yang saya gunakan sebelumnya, menurut Setiawati 2017, pemilihan tanaman untuk revegetasi lahan bekas tambang terhadap beberapa parameter penting yang perlu digunakan untuk menentukan tanaman yang paling sesuai. Berikut adalah parameter yang bisa digunakan, yaitu parameter tanah, iklim dan lingkungan, vegetasi tanaman, biologis tanaman, dan ekonomi. Kenapa parameter tanah? Karena pH tanah itu untuk mengetahui tingkat keasaman atau kebebasan tanah yang sesuai untuk tanaman tertentu. Baru kedua, pada tanah memiliki kandungan organik tanah untuk mengukur kadar bahan organik yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Nah, parameter iklim dan lingkungan itu yang pertama itu ada curah hujan. Itu untuk memahami kebutuhan air untuk setiap tanaman yang dipilih agar cocok dengan pola hujan setempat. Baru yang kedua itu temperatur. Tujuannya untuk menyesuaikan tanaman yang mampu bertahan pada suhu ekstrim terutama di area tambang. Ketiga itu ada intensitas cahaya.
Matahari intensitas cahaya matahari bertujuan untuk mengukur kebutuhan cahaya tanaman, terutama bagi spesies pionir yang membutuhkan banyak sinar matahari. Yang terakhir ada kelembapan udara untuk menilai jenis tanaman yang dapat tumbuh optimal pada tingkat kelembapan tertentu. Lalu selanjutnya itu ada parameter vegetasi tanaman. Nah, jenis tanaman untuk memilih itu pertama ada jenis tanaman. Itu untuk memilih antara tanaman lokal pionir, tanaman cepat tumbuh atau tanaman lainnya yang sesuai dengan kondisi di lahan tambang. Kecepatan pertumbuhan pada tanaman untuk menentukan tanaman yang memiliki pertumbuhan cepat untuk mempercepat proses revegetasi. Baru selanjutnya kemampuan adaptasi, yaitu mengkaji kemampuan tanaman untuk beradaptasi pada kondisi lahan yang marginal atau rusak. Baru yang terakhir ada kemampuan simbiosis dengan mikroorganisme. Parameter biologis tanaman. Kenapa parameter biologis tanaman? Itu karena produksi secara sahnya. Itu untuk mengukur kemampuan tanaman menghasilkan sarasa yang mudah terkontaminasi, terdekomposisi sehingga memperkaya bahan organik dalam tanah. Baru selanjutnya itu ada sistem perakaran, dan selanjutnya adalah daya tarik bagi fauna. Parameter yang terakhir adalah parameter ekonomi. Itu adanya parameter ekonomi karena biaya pembibitan dan salah satunya karena ada biaya pembibitan dan penanaman. Itu memilih tanaman yang relatif murah dalam hal memperbanyak tanaman tersebut. Baru kedua itu kemudahan dalam pemeliharaannya. Baru ketiga itu adalah nilai dari ekonomi tanaman itu sendiri. Parameter-parameter ini digunakan untuk menilai dan membandingkan berbagai jenis tanaman yang berpotensial untuk revegetasi pada reklamasi lahan pasca tambang. Itu memastikan keberhasilan proses reklamasi dengan tujuan pemulihan ekonomi. Dengan tujuan pemulihan ekosistem. Sekian dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.